wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nunshakum fima la ta'lamun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi ila qaumin ya'lamun wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in ila yaumin kullun nasi fihi la yuzlamun. Amma ba'du. Bapak kepala desa dan yang saya hormati, bapak-bapak, bapak kepala dusun, ketua RT, al-mukarraman, para tuan guru, para ustaz, bapak-bapak, semua penjarian yang madukan terhormat. Atas nama keluarga besar dari para almarhumah Bapak Haji Halimah yang menyampaikan terima kasih yang tulus dan para keluarga kami di samping berpartisipasi untuk menyelesaikan pemakaman jenazah almarhumah. Napipun partisipasi tiang keluarga semoga tercatat sebagai taman amal ibadah yang tulus Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya berharap agar mendapatkan balasan besar. Marak kita masih apabila keluarga kami menyaksikan kekeliruan, kekurangan dan kegelapan selama keluarga menerima kehadiran keluarga kami, baik si sempat berkarya di Pengadilan Sahibul Musibah di masjid maupun makbarah. Tuna sahabat keluarga kami maafkan, karena memang sepenuh jati bahwa keluarga sampun mempersiapkan diri untuk menyambut kehadiran keluarga kami yang semulianya. Tetapi apabila menurut keluarga kami mereka terdapat keliruan dan kesilapan, semua tidak ada yang disengaja oleh keluarga. Namun maaf daripada keluarga kami tetap kami harapkan. Almarhumah Tuan Haji Halimah ini merupakan yang kesekian keluarga tiang tunggu isi tercatat di Dusun Bidang telah berkurang rahmatullah. Deman tercatat oleh dusun-dusun lainan di desa Bidang, bahkan desa Sela, Marak masih. Lamun tiang keluar coba hayati makna daripada sungai ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memaksa tiang keluar untuk senantiasa ingat kepada mati, karena betapa banyaknya waktu yang tiang keluar gunakan untuk mengingat-ingat kehidupan, tetapi sedikit sekali waktu yang tiang keluar gunakan untuk mengingat kematian. Padahal Jasida Allah dalam surat Al-Mulk ini menjelaskan dengan halakal mauta wal hayata mutlakul jama' wawudil mutlakul jama'. Artinya yang perlu diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kematian sebutnya dulu, kemudian barulah kehidupan. Sebagaimana tiang keluar aktif mengingat kehidupan, maka tiang keluar sesungguhnya dituntut untuk aktif mengingat kematian. Karena dengan mengingatkan kehidupan dan kematian itulah, maka tiang keluar akan tercatat sebagai orang yang ahsan amala, orang yang paling baik dalam memanfaatkan tiga dimensi yang ada pada dirinya: dimensi lisan, dimensi arkan, dan dimensi jinan. Artinya menggunakan lidah sebagai salah satu alat komunikasi. Paling tidak tiang keluar mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian fisik material tiang keluar supaya dapat berkarya dengan karya yang membuatkan tiang keluar jadi bahagia di dunia maupun akhirat. Kemudian paling tidak hati tiang keluar terbentuk menjadi orang yang sabar ketika menghadapi musibah. Baik ini kalau musibah kematian termasuk adalah musibah yang masih bersifat duniawi. Jangan sampai mengantarkan tiang keluar kepada musibah agama. Karena musibah agama itu sangat luar biasa. Sedangkan musibah dunia adalah biasa.
musibah dunia ini bagikan malam pasti akan segera berganti dengan siang. Tapi kalau musibah agama yang tiang keluar alami, hari kiamat yang menjadi penggantinya. Artinya apa? Ketika orang mulai lalai terhadap ajaran agama, lalu apalagi meninggalkannya secara total, kewajiban-kewajiban agama tidak dilaksanakan berarti musibah agama. Musibah agama itu akan membuat yang terus sengsara hidup di dunia. Maka oleh sebab itu musibah kematian yang tiang terus saksikan dari hari ke hari ini adalah merupakan salah satu bentuk cara Allah Subhanahu Wa Taala untuk menggeret pemikiran tiang terus supaya tetap ingat kepada kematian, tidak sampai lupa. Nanti lagi akan mengakibatkan tiang terus menderita penyakit wahan. Penyakit wahan itu adalah hubbud dunia wa karahiyatul maut. Selalu cinta terhadap dunia tapi dia akan takut menghadapi kematian. Tetapi mudah-mudahan yang sungguh dengan menyaksikan ada keluarga-keluarga yang meninggal dunia, lalu yang sungguh datang ke makbarah, maka zikrul maut ini akan menguntungkan bagi yang sungguh. Di suatu waktu Aisyah berketuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal yuhsyaru yaumal qiyamati ma'asyuhada?" Ya Rasulullah, arak ke umat perlu dikaji saat kekumpulan kepada para syuhada, padahal ia tidak berperang di medan perang melawan kaum kufar. Maka Rasulullah menjawab Aisyah, "Na'am ya Aisyah, man zakaral mauta ihda wa isrina maratan fi kulli yawmin wa laylah yusaru yawmal qiyamati ma'asyuhada." Saya ingat mati paling tidak minimal ingat mati selikur kali dalam film, maka dia jadi kumpulan kepada sahabat, walaupun dia tidak pernah memikul senjata menuju medan perang menuntaskan kufar. Tetapi sesungguhnya dengan ingat kematian itu dia akan dapat memerangi akan dirinya sendiri supaya tidak diombang-ambingkan oleh hedonisme, oleh cinta terhadap dunia tapi karatul maut itu. Karena kebanyakan manusia hedonisme itu hanya cinta kepada dunia, kehidupan dunia doang, tapi dia pernah persiapkan diri untuk menyambut tibanya hari kematian. Maka ini salah satu hikmahnya masyarakat dunia digeret terus oleh Allah untuk datang ke makbarah. Seharusnya yang keluar memang senang karena diizinkan oleh Allah, tapi karena sifat kemanusiaan yang keluar terus prihatin melihat kematian itu, padahal tanda cinta Allah akan kelihatan di situ. Oleh sebab itulah almarhumah Tuan Haji Halimah sebagai salah sosok daripada sekian banyak keluarga tiang tunggu, si Kepina jadi alat untuk mengingatkan tiang tunggu akan kematian kita, supaya walau tanpa memikul senjata dengan perang menumpas kaum kufar yang akan berkumpul para syuhada yang kiamat kelak. Pak Tuan Haji Halimah ini ketika ini Bismillah Allah Ta'ala usia lanjut dan usia lanjut, tetapi almarhumah itu senantiasa aktif kecuali setelah almarhumah baru para ini mereka berikan kemampuan malik secara fisik material untuk bergerak sebagaimana pada saat sebelumnya. Almarhumah itu selalu selama masa sehat ya, bangun kadang-kadang jam 4 malam. Nah, memang didorong oleh apa? Oleh kesiapannya untuk ma'isyah. Tetapi sebelum almarhumah berangkat ke pasar kita, beliau selalu menyempatkan diri untuk qiyamul lail, salatul lail, salat tahajud. Terus menunggu waktu subuh kadang-kadang. Ini begitu selesai subuh langsung ke pasar untuk melayani umat sesuai dengan profesinya sebagai pedagang kecil-kecilan, bagi pedagang sayur sebagai ampena. Ini adalah merupakan salah satu rutinitas daripada almarhumah. Dengan usahanya nikah, alhamdulillah semua putra putrinya dihajikan oleh almarhumah, suaminya juga dihajikan oleh almarhumah. Itu ketekunan daripada sambil berusaha sambil berdoa. Jangankan sampai sekian putra putrinya dihajikan, suaminya juga dihajikan oleh almarhumah, sekek doang
Kedoan misalnya tiang Kelungguh mampu untuk membiayai haji keluarga tiang Kelungguh, maka tiang Kelungguh yang tidak menjalankan haji di saat keluarga berhaji dengan ongkos dari tiang Kelungguh akan mendapatkan pahala lebih besar daripada yang kerja berhaji itu, dan pasti mabrur, pasti mabrur. Dan ini adalah almarhumah lakukan suatu yang masih sehat. Nah, oleh sebab itu almarhumah dalam usia yang cukup lanjut masih tetap aktif beraktivitas dan profesinya, tetapi pada akhirnya setelah almarhumah tidak mampu secara ragawi, secara jasmani untuk melaksanakan aktivitasnya, maka almarhumah datang ke tempat-tempat pengajian, datang kemudian salat jamaah baik di masjid maupun pesantren. Itu adalah untuk nanti untuk mengimbangi apa yang sudah putus dia lakukan karena tenaganya yang sudah mulai berkurang. Namun di balik cerita almarhumah tetap sebagai manusia biasa, bahwa pernah menuturkan kalimat-kalimat yang baik disadari ataupun tidak, menyebabkan pengusaha tersinggung, tersakiti, atau mungkin dirugikan atas nama segenap keluarga besar daripada almarhumah. Nona segala satu terusan sebagai maafan almarhumah ya. Jazakumullah khairan katsiran. Yang kedua, almarhumah ini waktu dia bertransaksi, berjualan atau membeli, almarhumah masuk dalam kategori Nabi yang sampai di bawah sabda Rasulullah SAW, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara. Allah mudah-mudahan memberikan rahmat terhadap umat Muhammad yang toleran di saat dia bertransaksi sebagai pembeli ataupun bertransaksi sebagai pedagang. Almarhumah ini kalau kita lihat dalam proses transaksinya selalu dia bersifat rahmah itu, sifat kasih sayang. Artinya apa? Ketika orang yang membeli kurang uang untuk mendapatkan sesuatu yang ditargetkan harganya, tetapi almarhumah tidak pernah mengecewakan orang. Selalu dia berikan berapapun uang yang dibawa oleh orang tersebut, walaupun target keuangan itu sangat minim dibanding dengan harga yang sudah ditukar. Nah, ini merupakan bukti daripada apa yang pernah didoakan oleh Rasulullah SAW almarhumah dapatkan. Maka walaupun kita apabila suatu saat almarhumah melakukan transaksi dengan cara berutang atau mengutangkan suatu, maka kepada perusahaan yang bersangkutan kami keluarga besar mengharapkan untuk segera menghubungi keluarga sambil bertakziah, sambil bersilaturahim. Apabila almarhumah yang berutang lalu belum terselesaikan, bagaimanapun caranya akan diselesaikan oleh keluarga. Begitu juga sebaliknya, kalau perusahaan yang berutang kepada almarhumah, silakan hubungi keluarga supaya jelas siapa yang pernah berutang kepada, mungkin akan disedekahi kalau memang tidak ada yang dipergunakan untuk membayarnya. Kemudian terakhir bagi keluarga yang tinggalkan, memang kematian itu adalah sesuatu yang biasa, tetapi dia akan jadi sangat luar biasa ketika yang Kelungguh keluarga-keluarga dekat ditinggalkan oleh keluarga dekat. Namun sifat sabar yang sudah ada dalam banyak yang Kelungguh pada saat itulah akan dipergunakan, karena semua yang Kelungguh pasti diuji dengan kehilangan salah satu daripada keluarganya untuk dapat memperlihatkan di depan Qadilatul Jalil apakah hamba ini sudah bersabar, sudah ridho, sudah syukur, sudah ikhlas atau tidak. Sehingga semua daripada umat Muhammad dituntut untuk paling tidak memiliki yang empat ini: sabar, ridho, syukur, ikhlas. Kalau itu sudah dimiliki, yang insya Allah taat-taat batin yang lain pasti akan tumbuh sedikit demi sedikit, dan akhirnya akan sempurna 10 taat batin berada di dalam hati kita. Salah satu daripada jalannya atau lewat kita kali adalah ketika bersabar kehilangan orang yang kita segari, kita hormati dan kita cintai. Kemudian tentu Kelungguh Sami pasti juga berduka, namun setelah banyak melihat keluarga yang keluar diuji oleh keluarganya, baik apapun statusnya, ibu, nenek, kakek, dan lain sebagainya, mereka bersabar.
maka sebagaimana mereka bersabar, diharapkan juga kepada keluarga besar yang telah almarhumah Bapak Tuan Galimah untuk bersabar. Karena itu cara Allah Ta'ala untuk memberikan pahala besar bagi seluruh kami, dan tentunya itu caranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menjadikan almarhumah ini menjadikan kuburnya menjadi taman, adalah taman surga. Terakhir yang uriku saya silakan kepada beliau menghadiahkan para al-fatihah buat almarhumah, buat suami almarhumah, kedua ibu bapak daripada almarhumah ini dijadikan kuburnya menjadi taman surga dan kelak bersama pihak beliau dimasukkan ke jalan Firdaus diberkatil Fatihah. Saya ucapkan para guru, para ustaz, bapak-bapak, semoga menjadi yang terhormat, malam itu sudah berada